Vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, yaitu tulang yang beruas-ruas dan berderet dari leher menuju punggung hingga ekor. Tulang belakangnya berasal dari perkembangan notokor atau penyokong tubuh primer, merupakan subfilum dari filum chordata yang berarti tali. Adapun ciri-ciri dari vertebrata adalah yang pertama, bentuk tubuhnya simetri bilateral. Yang kedua, kulitnya tersusun atas lapisan epidermis dan endodermis. Yang ketiga, memiliki tulang belakang. Yang keempat, memiliki tengkorak kranium dan ukuran otak yang relatif besar. Yang kelima, memiliki tulang penyokong tubuh yang disebut columna vertebralis. Yang keenam, bagian tubuh yang sudah lengkap, yaitu terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Yang ketujuh, hampir seluruh organ tubuh, terutama organ reproduksinya, sudah berkembang dengan baik. Yang ke-8, sistem peredaran darahnya tertutup, darah mengalir di dalam pembuluh darah. Yang ke-9, sistem pencernaannya memanjang dari mulut ke anus. Yang ke-10, sistem endokrinnya dapat menghasilkan hormon. Yang terakhir, zat sisa metabolisnya dikeluarkan melalui ginjal. Lalu apa aja sih klasifikasi dari hewan vertebrata? Ada fishes, mamalia, aves, amfibi, reptil. Namun di sini kami mengambil yaitu mengenai aves. Aves merupakan kelas tersendiri dari kingdom Animalia. Aves atau burung memiliki ciri umum, yaitu berbulu dan kebanyakan di antara mereka bisa terbang. Kelas Aves adalah satu-satunya kelompok hewan yang memiliki bulu. Jangan salah ya, Aves itu berbulu, bukan berambu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi Aves. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Michael Stefanus Filemon Simatupang dengan NIM 120210008 dari Prodi Teknik Sipil. Aves dapat diklasifikasikan berdasarkan kebiasaan dan tempat hidupnya, atau biasa disebut klasifikasi ekologis. Yang pertama yaitu adalah burung yang hidup di tanah. Biasa disebut terestrial dengan ciri adaptasi kaki untuk berjalan. Ordonya yaitu Strutioniformes. Karakteristik dari burung yang hidup di tanah ini yaitu terestrial atau yang hidup di daratan. Kedua, pada kaki belakang hanya ada 2 jari. Contohnya yaitu Stentio camelus. Yang kedua ada burung akuatik dengan ciri khas pada kaki yang berselaput, bulu berminyak, dan bentuk paruh yang khas yang disesuaikan dengan jenis makanannya. Ordonya yaitu Speniciformes. Adapun karakteristik dari burung akuatik yaitu tungkai muka berbentuk sirip yang berguna untuk berenang, tidak dapat terbang, bulu kecil menyerupai sisik menutupi seluruh tubuh, tidak ada apteria, tidak ada remiges. Contohnya yaitu Aptenodi tesforsteri atau burung penguin. Yang ketiga yaitu burung yang banyak diburu. Umumnya berbulu indah atau daging dan telurnya enak dimakan. Ordonya yaitu Passeriformes. Adapun karakteristiknya yaitu 3 jari kaki belakang menunjuk ke muka, 1 jari menunjuk ke belakang berguna untuk bertengger. Yang kedua, dihiasi dengan bulu-bulu hias di bawah sayap. Contohnya yaitu Paradesia minor dan burung cendrawasih. Masih pada klasifikasi burung yang banyak diburu, namun ordo Columbiformes memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama yaitu paruh pendek dan langsing pada pangkalnya, ingluvius besar, contohnya yaitu Columba livia dan burung merpati. Yang keempat yaitu burung petengger, ordo Passeriformes. Karakteristik dari burung petengger ini yaitu 3 jari kaki belakang menunjuk ke muka, 1 jari menunjuk ke belakang berguna untuk bertengger. Yang kedua, kebanyakan dapat berkicau dengan indah. Yang ketiga, mereka yang memakan biji-bijian mempunyai paruh yang berbentuk konus. Yang keempat, mereka yang memakan insekta mempunyai paruh yang runcing.
contohnya Mirafra javanica dan beranjangan. Klasifikasi yang terakhir atau yang kelima yaitu burung berkicau, ordo Charadriformes. Karakteristik dari burung ini yaitu di antara jari kaki-kaki belakang kebanyakan ada selaput berenang, tungkai belakang agak panjang, sayap kuat, ada yang mempunyai 3 jari kaki belakang, paruh panjang, lidah tebal dan berbentuk silinder. Contohnya yaitu burung kakatua. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada Aves. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Attar S, NIM 1202321 dari Teknik Geomatika. Sistem pencernaan pada Aves itu terdapat organ pencernaan pada burung, terbagi atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Makanan burung bervariasi, berupa biji-bijian, hewan kecil, dan buah-buahan. Saluran pencernaan pada burung terdiri atas paruh, yang merupakan modifikasi dari gigi yang berfungsi untuk mengambil makanan. Lalu ada rongga mulut, terdiri atas rahang atas yang merupakan penghubung antara rongga mulut dan tanduk. Faring berupa saluran pendek, lalu ada esofagus pada burung, terdapat pelebaran pada bagian ini yang disebut tembolok, berperan sebagai tempat penyimpanan makanan yang dapat diisi dengan cepat. Lalu ada lambung yang terdiri dari proventriculus atau kelenjar lambung yang banyak menghasilkan enzim pencernaan. Lambung ini memiliki dinding otot yang tipis. Lalu ada ventriculum atau lambung pengunyah yang ototnya berdinding tebal. Lalu ada lambung intestinum yang terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada kloaka. Usus halus pada burung terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Lalu kelenjar pencernaan burung meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Selanjutnya, sisa makanan akan bermuara ke kloaka. Lalu sistem ekskresi pada Aves. Alat ekskresi burung berupa sepasang ginjal metanervous. Ginjal dihubungkan oleh ureter ke kloaka karena burung tidak memiliki vesika uriana. Tabung ginjal burung lebih banyak daripada mamalia karena kecepatan metabolisme burung sangat tinggi. Tiap 1 mili kubik jaringan korteks ginjal, burung memiliki 100 sampai dengan 500 tabung ginjal. Ini membentuk lengkung hele kecil. Air dalam tubuh disimpan melalui reabsorpsi di tubulus. Di dalam kloaka juga terdapat reabsorpsi air yang menambah jumlah air dalam tubuh. Sampah nitrogen dibuang sebagai asam urat yang dikeluarkan lewat kloaka sebagai kristal putih yang bercampur feses. Selanjutnya, alat pernapasan Aves yang terdiri atas lubang hidung, selah tekaka pada faring yang berhubungan dengan trakea. Lalu ada trakea berupa pipa dengan penebalan tulang rawan berbentuk cincin yang tersusun di sepanjang trakea. Selanjutnya ada siring yang merupakan alat suara terletak di bagian bawah trakea. Dalam siring terdapat otot sternotrachealis yang menghubungkan tulang dada dan trakea, serta berfungsi untuk menimbulkan suara. Selain itu dapat juga otot syringialis yang menghubungkan siring dengan dinding trakea sebelah dalam. Dalam rongga siring terdapat selaput yang mudah bergetar. Getaran selaput suara tergantung besar kecilnya ruangan siring yang diatur oleh otot sternotrachealis dan otot syringialis. Selanjutnya ada bifurcalis trakea, yaitu percabangan trakea menjadi 2 bronkus kanan dan kiri. Lalu ada bronkus yang terletak di antara siring dan paru-paru. Lalu ada paru-paru dengan selaput pembungkus paru-paru yang disebut pleura. Selain itu, burung memiliki alat bantu pernapasan yang disebut pundi-pundi udara yang berhubungan dengan paru-paru. Fungsi pundi-pundi udara antara lain membantu pernapasan dan membantu membesarkan rongga siring sehingga dapat memperjelas suara. Proses pernapasan pada burung terjadi sebagai berikut. Jika otot tulang rusuk berkontraksi, otot rusuk bergerak ke arah depan dan tulang dada bergerak ke bawah. Selanjutnya, sistem reproduksi pada Aves. Kelompok burung merupakan hewan ovipar. Walaupun kelompok burung tidak memiliki alat kelamin luar, fertilisasi tetap terjadi di dalam burung. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka.
Sistem genital jantan, testis berjumlah sepasang, berbentuk oval atau bulat. Bagian permukaannya licin, terletak di sebelah ventral lobus penis, bagian paling kranial. Pada musim kawin, ukurannya membesar. Disinilah dibuat dan disimpan spermatozoa. Selanjutnya, sistem genitalia betina. Selain pada burung erang, ovarium Aves yang berkembang hanya yang kiri dan terletak di bagian dorsal rongga abdomen. Saluran reproduksi, oviduk yang berkembang hanya yang sebelah kiri, berbentuk panjang, bergulung, dilekatkan pada dinding tubuh oleh mesosilving dan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian anterior adalah infundibulum yang punya bagian terbuka yang mengarah ke rongga selom sebagai ostium yang dikelilingi oleh fimbre-fimbre. Di posteriornya adalah magnum yang akan disekresikan albumin. Selanjutnya isthmus yang mensekresikan membran sel telur dalam dan luar, uterus dan sel gland untuk menghasilkan cangkang kapur. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.